Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Kita melanjutkan pembahasan mengenai akuntansi perusahaan jasa. Di mana pada video sebelumnya kita sudah membuat buku besar. Nah, ini dia bentuk buku besar yang sudah kita buat. Mulai dari kas sampai terakhir semua akun yang ada dalam transaksi kita masukkan ke dalam buku besar. Nah, di sini buku besarnya sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat yang namanya neraca saldo. Nah, neraca saldo yang akan kita buat adalah neraca saldo untuk bulan Agustus per 31 Agustus 2019. Nah, ini dia bentuknya. Pertama, formatnya untuk judulnya adalah neraca saldo, kemudian nama perusahaannya di sini perusahaan jasa maju bersama. Periodenya adalah 31 Agustus 2019. Nah, formatnya terdiri dari nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Nah, untuk nomor akun ini harus berurutan. Nah, kemudian untuk nama akun ini disesuaikan dengan nomor akun. Kita cek untuk membuatnya. Nah, adapun bahan ataupun rujukan untuk membuat neraca saldo, maka kita harus melihat ke buku besar. Jadi dari buku besar kita masuk ke neraca saldo. Kita cek coba di buku besar. Untuk nomor akun yang pertama. Nah, di sini nomor akun yang pertama adalah kas 1.1.1. Nah, ini kita masukkan dengan nama akun kas. Kita langsung masukkan saja 1.1.1. Nama akunnya adalah kas. Oke, kemudian kita lihat berarti 1.1.2. Maka 1.1.3. 1.1.4. Nah, ini bisa kita buat dengan secara langsung. Nah, kita coba lihat sampai 1.1.8 ada atau tidak. Untuk 1.1.1 itu kas, kemudian untuk 1.1.2 kita lihat. Nah, dia ada piutang. Ini, kemudian 1.3 itu ada perlengkapan salon. Kita simpan dulu. Di sini piutang. Kemudian perlengkapan salon. Selanjutnya kita cek lagi 1.14. Itu ada perlengkapan kantor. Nah, kemudian yang kelima di sini kita simpan berarti 1.1.5. Iklan dibayar di muka. Ada perlengkapan kantor, ada iklan dibayar di muka. Kemudian iklan dibayar di muka. Nah, kemudian untuk mempermudah, saya sebetulnya sudah membuatkan nomor akun dan nama akun, jadi kita bisa cek di sini. Nah, ini dia. Ini nomor akunnya ternyata sampai 1.6, jadi boleh kita juga ambil dari sini. Ini untuk mempermudah karena sudah dibuat, kita simpan di sini. Oke, kemudian kita lihat kembali di akun di sini ada yang namanya harta tetap dimulai 121. Kita ambil. Oke, kita simpan di sini. Nah, ini untuk mempercepat saja sebetulnya. Kemudian kita lihat kembali nomor akun yang lain, ada utang usaha dan utang gaji. Kita masukkan saja di sini semuanya. Oke, selanjutnya kita lihat kembali. Ada utang jangka panjangnya di sini. Ada 3 macam, utang pajak, utang bunga, sama utang bank. Kita simpan ke format neraca saldo. Oke, selanjutnya kita cek kembali ada modal dan flight. Kita ambil 2 ini. Kita simpan langsung di neraca saldo. Oke, kita cek kembali pendapatan jasa, ternyata ada. Nah, ini sekali lagi untuk mempermudah saja, karena kebetulan saya sudah buatkan nomor akun dan nama akunnya. Tapi pada dasarnya untuk membuat data dari neraca saldo itu harus mengambil di buku besar.
Jadi sesuaikan nomor akun dan nama akunnya di buku besar. Begitupun dengan saldo mau debit ataupun kredit. Nah, anggaplah ini saya sudah buatkan formatnya. Ini formatnya nomor akun dan nama akun. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui debit kreditnya. Nah, langkahnya sama. Kita harus melihat datanya di buku besar. Nah, untuk buku besar kas kita cek di sini. Tadi ada di bagian paling atas. Nah, buku besar kas itu memiliki saldo atau saldo akhirnya kita lihat. Nah, ada 20.670.000. Nah, ini posisinya ada di debit. Kenapa ada di debit? Karena kas itu merupakan harta. Jadi setiap harta itu pasti letaknya di debit. Jadi kita langsung letakkan di sini posisinya pasti di debit karena kas itu termasuk harta. Sekali lagi. Oke. Nah, jadi cukup letakkan seperti ini. Gampang kan? Nah, lantas apa saja yang termasuk harta? Yang termasuk harta itu adalah akun dengan nomor depannya yaitu angka 1. Jadi ini semuanya sebetulnya harta nih. 111, 112, 113, ini semuanya harta. Artinya bahwa ketika ada nomor akun yang diawali dengan angka 1, umumnya adalah harta dan letaknya di debit. Jadi untuk piutang pun tetap letaknya di debit. Jadi kita ambil datanya. Untuk piutang kita cek ada 8.300. Kemudian untuk perlengkapan salon kita cek lagi. Ada 5.200. Kemudian perlengkapan kantor ada 230.000. Kemudian untuk iklan dibayar di muka, ada 4 juta. Selanjutnya ada iklan dibayar di muka itu 4 juta. Asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka dulu kita lihat 4 juta. Asuransi dibayar di muka itu besarnya 3.600.000. Kemudian peralatan salon, nah ini juga sama 121, ini termasuk harta. Kalau yang atas yang mulai dari 1.1.1 itu hartanya harta lancar. Nah, jadi kalau 2 digit awal menunjukkan angka 1 semua itu menandakan bahwa harta lancar. Sedangkan ketika angka digit keduanya angka 2 itu menunjukkan harta tetap. Nah, ini yang pertama harta lancar semua nih dari 111 sampai 116. Nah, sedangkan mulai dari 121 sampai nanti ke 125 ini merupakan harta tetap. Nah, kita lihat untuk peralatan letaknya juga sama di debit. Peralatan salon. Mana peralatan salon? Kita cek dulu. Nah, peralatan salon ada 44 juta. Kemudian untuk akumulasi, nah khusus untuk akumulasi, walaupun dia memiliki nomor akun yang diawali dengan angka 1, dia kondisi normalnya ada di kredit. Jadi khusus untuk akumulasi penyusutan. Mau akumulasi penyusutan peralatan salon, akumulasi penyusutan kursi, akumulasi penyusutan peralatan kantor, artinya setiap akumulasi penyusutan itu harus di kredit. Jadi kita letakkan di kredit, tinggal kita ambil angkanya. Peralatan salon. Tadi kalau nggak salah letaknya di atas. Nah ini dia 10.560.000. Kemudian kursi berarti dia di debit. Kita cek dulu cari kursi. Nah ini dia. Ada 19.500.000. Kemudian akumulasinya berarti di kredit. Nah ini saya buat buku besarnya tidak beraturan. Kita cek dulu akumulasi penyusutan. Oh ini kursi 3.600.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor. Peralatan kantor kita lihat ada atau tidak. Oh, dia tidak ada. Beban penyusutan kursi
Ini dia akumulasi penyusutan peralatan kantor. Dia tidak ada, kosong. Kemudian, letaknya di kredit. Kemudian utang usaha. Nah, untuk utang usaha yang memiliki nomor akun diawali dengan angka 2, semua utang itu adanya di kredit. Jadi kita simpan di kredit. Kita cek utang usahanya. Utang usaha tadi. Nah, ini dia utang ada 5.900.000. Kemudian utang gajinya sama, kita cek. Utang gaji sepertinya tidak ada. Kita perkecil saja. Tidak bisa ya. Utang gaji, utang pajak penghasilan, beban asuransi. Nah, ini dia utang gaji. Ada 1 juta. Kemudian utang pajak tadi tidak ada kalau nggak salah. Utang bunga juga tidak ada. Utang bank juga tidak. Utang bank ada. Kita coba cek dulu. Utang bank, iya betul. Utang bank ada 35 juta. Kemudian modal. Nah, untuk modal juga sama. Kondisinya ada di kredit. Kita ambil dulu datanya. Jadi intinya sebetulnya hanya mengambil saldo di buku besar untuk mendapatkan neraca saldo. Nah, ini ada saldo 34.440 juta. 34.440. Nah, untuk Stripe ini kondisi normalnya walaupun dia termasuk modal, tapi kondisi normalnya ada di debit. Jadi kalau di harta tadi ada akumulasi peralatan, mau akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan kursi, ataupun akumulasi penyusutan yang lainnya. Setiap akumulasi penyusutan, walaupun dia nomor akunnya 1 yang merupakan nomor akun harta, dia posisinya tetap di kredit. Nah, kalau di modal itu ada Stripe, yang mana modal itu bernomor akun 3, dan setiap nomor 3 itu harusnya di kredit. Tetapi khusus untuk Stripe, dia harus di debit. Nah, ini pengecualian, seperti halnya akumulasi penyusutan. Jadi kita cek Stripe itu angkanya berapa tadi. Nah, ini dia ada 500.000. Oke, pendapatan jasanya kita masukkan. Nah, setiap pendapatan jasa itu atau semua pendapatan itu ada di kredit. Kita cek dulu pendapatan ada tidak. Nah, ini dia ada pendapatan 18.200.000. Oke, pendapatan bunga bank itu kalau nggak salah tidak ada, tapi kita coba cek dulu. Utang pajak penghasilan tadi kosong, pajak penghasilan kosong. Nah, pendapatan bunga betul kosong. Jadi kita simpan beban gaji. Nah, semua beban itu ada di debit. Jadi kita letakkan di debit, kita cari beban gaji. Nah, ini dia beban gaji. Kemudian beban perlengkapan salon. Tidak ada. Beban penyusutan peralatan tidak ada. Penyusutan peralatan tidak ada. Beban perlengkapan kantor juga tidak ada. Perlengkapan salon juga tidak ada. ADM tidak ada. Ternyata sepertinya nggak ada ya. Tapi kita coba pastikan. Oke, betul, dia tidak ada. Jadi untuk yang perlengkapan salon itu 0. Tadi kantor juga 0. Beban asuransi tadi juga 0. Beban iklan tadi ada. Coba kita cek. Nah, beban yang ada itu di sini hanya 1 adalah beban gaji, beban iklan, beban gaji sudah, beban iklan sudah, beban listrik air ada tadi. Nah, ini dia. Kemudian penyusutan peralatan kantor tadi tidak ada, kosong. Kursi juga tadi kosong. Beban bunga bank kosong, ada yang bunga kosong, pajak penghasilan kosong. Nah, ini dia.
Ini sudah hampir selesai, kita coba jumlahkan. Nah, hasilnya 108.700.000. Nah, kalau hasil ini sudah sama, baik yang kolom debit ataupun kolom kredit menunjukkan jumlah yang sama, maka kemungkinan besar atau mungkin memang sudah betul. Jawaban kita sudah betul karena di sini seimbang. Nah, inilah inti dari neraca saldo. Jadi dia harus seimbang, harus menunjukkan keadaan yang seimbang antara sisi debit dan kredit. Kalau di sini 1 juta berarti kalau di kolom debit 1 juta, kolom kredit juga 1 juta. Nah, adapun caranya tadi sekali lagi hanya memasukkan atau menginput saldo yang berasal dari buku besar. Kalau kas kita letakkan di debit karena dia bagian dari harta, sedangkan untuk yang lain dilihat posisinya. Jadi saya kasih keterangan di sini, semua harta itu letaknya di debit. Semua utang itu letaknya di kredit. Semua modal itu letaknya di kredit. Semua pendapatan itu letaknya di kredit. Dan semua beban itu letaknya di debit. Nah, pengecualiannya di sini. Untuk harta pengecualian ketika ada akumulasi. Akumulasi penyusutan. Nah, jenis penyusutannya macam-macam. Ini normalnya di kredit. Nah, kemudian untuk modal, pengecualiannya adalah Frive. Walaupun nomor akunnya dia 3. Ini di debit. Oke. Ini diawali dengan nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Oke, demikian terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah. Saya berikan tunjuk hasil akhirnya seperti ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.